Sabda dimanapun saat ini sahabat Sabda berada, kami mengucapkan senang bisa bertemu dengan semuanya. Dan kiranya hari ini kita bisa melihat lebih jauh lagi ya, bisa mengenal Yayasan Lembaga Sabda lebih dekat lagi mengenai program Kenal Ilsa ini. Hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana Yayasan Lembaga Sabda merencanakan untuk semester 2 yang sudah berjalan ya. Sekarang sudah berjalan dong, dan akan terus kita jalankan ya untuk program tahun. Kenalkan, saya Evi akan menjadi host pada siang hari ini. Saat ini saya nggak akan sendiri, nanti akan ada teman-teman saya yang lain. Ada di depan saya sudah ada Pio dengan Aldo juga ya. Halo, selamat sore Pio dan Aldo. Halo Mbak Evi, selamat sore. Halo, ini senang banget nih. Loh. Ya, dia ready banget udah akan membagikan ya rencana-rencana dari timnya masing-masing supaya nanti bisa lebih banyak juga yang bisa mendukung, terutama bisa mendukung di dalam doa untuk pelayanan Sabda pada semester yang kedua ini. Ya, dari tadi emang saya udah ngomong ya, kita akan bahas apa nih Kenal Ilsa pada siang hari ini. Kita akan bahas apa nih Aldo? Kita membahas masa depan. Kalau Pio mau bahas apa nih Pio? Bahas tugas-tugas yang belum selesai. Oke, saya nggak tahu ya, di layar saya nggak kelihatan sih wajah kalian berdua, tapi saya bisa mendengar suaranya, no problem ya. Jadi nanti kalau agak bingung gitu, tolong dipahami aja karena masih ada masalah dengan Instagram ini. Nah, kita masih menunggu teman kita nih, Christian ya. Tapi sebelum kita memulai, kita perlu berdoa dulu sambil menunggu. Semoga Christian juga tidak ada masalah ya untuk join. Kita akan buka dalam doa dulu deh ya, Pio dan juga Aldo, sambil menunggu Christian, Tian ya. Mari sahabat Sabda semua, saya akan pimpin dalam doa terlebih dahulu untuk membuka acara Kenal Ilsa pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk program Kenal Yayasan Lembaga Sabda pada sore hari ini. Kiranya Tuhan dapat menolong kami semua bisa melihat bagaimana tuntunanmu Tuhan, penyertaanmu khususnya untuk perencanaan pelayanan Sabda tahun 2024 ini. Ada banyak hal yang ingin kami bagikan Tuhan, supaya semakin banyak juga yang bisa melihat bagaimana pekerjaanmu dikerjakan untuk semester kedua ini, dan Tuhan kiranya bisa semakin banyak juga yang bisa berdoa bersama-sama dengan kami untuk mendukung pelayanan visi IT for God ini. Terima kasih ya Bapak, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Iya. Oke. Oh, ini ada sapaan dari Pak Delicia Hussein. Bu Evi, ini Pak Dodo, tapi pakai Instagram Delicia. Halo Pak Dodo. Sehat-sehat selalu ya Pak ya. Tuhan memberkati Pak. Amin. Lalu ada Nikos juga nih, tadi menyapa kita. Shalom. Oke ya. Nikos, nanti boleh tanya-tanya ke Pio, Aldo, ataupun Tian ya. Kamu ada yang ingin kamu tanyakan tentang rencana semester 2, pasti mereka akan jawab. Oke, baik ya. Ya, saya ingin menginformasikan kepada sahabat Sabda semua ya. Sekali lagi mungkin saat ini ada yang baru saja bergabung. Halo Tian, Tian sudah bergabung, sudah kelihatan di layar saya ya. Hanya Pio dan juga Nida yang tidak terlihat. Ya, oke ya, nanti memperkenalkan diri ya, tetapi saya ingin menginformasikan kepada rekan-rekan yang baru saja bergabung dan juga mungkin saat ini sedang menonton siaran tundanya. Hari ini kita akan sama-sama mengikuti program Kenal Ilsa edisi 12 Agustus 2024, dan kita akan melihat tentang rencana pelayanan Ilsa semester 2 2024. Saya Evi selaku host, dan saya tidak sendiri, ada bersama dengan teman-teman saya, penanggung jawab dari 3 tim kerja Yayasan Lembaga Sabda. Boleh memperkenalkan diri dulu dong, dari yang ada di depan saya dulu, datang paling terakhir tapi memperkenalkan diri paling pertama. Silakan, Tian. Oh iya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian atau Tian, biasa dipanggil. Saya salah satu PJ dari tim Sabda Academy. Begitu Mbak Evi? Iya, PJ yang satunya 2 minggu yang lalu sudah memberikan informasi tentang rencananya, tentang highlight-nya ya, adalah Roma. Iya. Silakan, selanjutnya. Oke.
Ya, halo semuanya. Kenalkan nama aku Aldo Rey, biasanya dipanggil Aldo. Saya salah satu PJ dari Sabda Lab. Iya, bersama dengan Hadiah. Ya. Oke, next. Ya, halo. Perkenalkan nama saya Pio. Nah, PJ tim Sabda Resources bersama Bang Yudo. Bang Yudo. Oke, baik ya. Thank you Tian, Aldo dan juga Pio yang sudah memperkenalkan diri ya. Ya, seperti informasi ya, saya sedikit overview. Ini lanjutan dari sharing highlight pelayanan ILSA semester 1 2024 yang sudah kita kulik ya, sudah kita kupas sama-sama 2 minggu yang lalu ya. Saat itu ada penanggung jawab dari tim, karena dalam tim kerja Yayasan Lembaga Sabda, saya sedikit overview lagi, itu ada 3 tim kerja, Sabda Labs, Sabda Academy, dan juga Sabda Resources. Untuk Sabda Labs sendiri penanggung jawabnya ada Aldo dan juga Hadi, lalu untuk Sabda Akademinya ada Tian dan juga Roma, lalu untuk Sabda Resources ada Pio dan juga Yudo. Dan penanggung jawab yang satunya sudah memberikan informasi tentang highlight pelayanan ILSA 2024. Nah, sekarang kita akan sama-sama mendengar tentang garis besar ya. Kalau detail tuh banyak banget ya. Jadi garis besar untuk rencana kerja pelayanan lembaga Sabda semester 2 tahun 2024, dan ini bukan hanya rencana aja karena sekarang sudah mulai dijalankan ya. Karena sekarang sudah mulai dikerjakan. Nah, silahkan nanti bisa mendengar informasi dari teman-teman saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Sabda semua, silahkan kalau ingin bertanya, ingin menanggapi, memberikan usulan, saran, masukan juga silahkan, live chat terbuka bagi sahabat Sabda semua. Nanti kita akan bacakan dan kita menjadi masukan yang sangat berharga sekali bagi Lembaga Sabda. Oke, saya langsung aja serahkan kepada teman-teman saya akan sharing. Saya serahkan yang pertama dulu kepada rekan saya Aldo selaku penanggung jawab dari tim Sabda Labs. Silahkan Aldo. Ya, kalau kemarin kan kita udah dengerin laporannya ya. Nah, ini kita juga mau ngasih beberapa proyek-proyek besar yang akan kita tunjukkan gitu, atau kita kerjakan selama 1 semester ini. Yang pertama itu ada Sabda Academy. Itu nanti di dalam itu akan ada Academy Engine, Academy GPT, ada webnya juga, ada beberapa tools-tools lain terkait Academy. Jadi seminar-seminar kita yang lalu itu gak akan sia-sia. Nanti kita bisa lakukan untuk pembelajaran kita lebih lanjut. Jadi kayak akademisi itu sendiri. Terus ada juga counseling project, itu nanti kita ingin juga membuat suatu penggabungan dari data telaga dengan HICARES. Nanti akan dibuatkan juga counseling GPT, nanti akan ada pengembangan-pengembangan terkait apps maupun data-data yang lain. Tuh. Ada lagi terkait software Sabda. Kalau Bapak Ibu udah pernah lihat itu yang Sabda 4 atau 5, nanti kita akan mengembangkan itu untuk data-datanya OLB, nanti akan kita update dari softwarenya sampai ke tambahan modul. Jadi modulnya itu nggak cuma modul Alkitab yang kita tambahkan, tapi ada juga bahan-bahan, bahkan buku-buku juga akan kita masukkan ke situ. Terus ada juga proyek besar yang kita harapkan ada di semester 2 ini yang akan sedang kita kerjakan juga, itu AYT terkait update bahan, distribusi ke beberapa platform yang ada kayak di GitHub dan lain sebagainya. Dan juga kita ingin sih mencetak AYT ini juga. Dan ada juga untuk apps, perkembangan apps itu di lain sisi apps selalu berkembang, kita update terus. Kita juga ingin membuat suatu apps yang multiplatform, kan banyak banget itu orang-orang pengen Alkitab GPT. Kemarin kan udah sempat kita buat aplikasi Alkitab GPT nih, banyak banget ingin dilakukan untuk di iOS juga. Nah, itu kita mendengarkan itu untuk ya rencananya kita ingin kembangkan juga di multiplatform. Ada juga yang integrasi dari kita nggak hanya belajar Alkitab, studi Alkitab melalui apps, tapi juga akan ada tambahan AI di situ. Jadi ada integrasi, bukan hanya 4 aplikasi utama saja, ditambah lagi sama AI di situ. Dan masih banyak lagi eksperimen-eksperimen project lainnya yang nanti bisa kita tunjukkan perlahan-lahan. Ya. Ini semuanya tentang AI. Enggak, ini enggak semua tentang AI. Pasti belakangnya udah ada kayak datanya, kayak gimana, infrastrukturnya seperti apa. Kalau ditunjukin semua, nanti setengah jam nggak selesai. Oke, mana nih yang benar-benar proyek baru nih Aldo? Bukan kelanjutan dari semester 1. Yang benar-benar proyek baru itu malah itu apa namanya akademi itu, kayak kita bisa ngomong itu proyek baru karena yang semester 1 emang
sudah kita mulai ya, tapi yang ini benar-benar kita mau benar-benar buat baru itu dari sini, dari akademinya kita mulai susun lagi, kita tata-tata lagi, terus konseling itu benar-benar dulu pernah buat tapi nggak berlanjut, akhirnya kita bangkitkan lagi, benar-benar kita susun datanya lagi, penggabungan, nanti akan mungkin ya kedepannya nanti akan ada kayak GPT sendiri, nanti orang bisa mengkonseling orang lewat Alkitab, konseling GPT itu, dan orang juga bisa mengkonseling diri sendiri lewat situ. Jadi banyak sih yang baru, apalagi eksperimen project itu pasti baru semua itu. Eksperimen masih baru semua ya. Dan eksperimen tadi nggak akan berhenti eksperimen. Ya, harus. Oke. Oke, baik. Jadi masih ada pengembangan ya, seperti tadi software Sabda, itu akan terus kita kembangkan karena ini produk utama dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri ya untuk studi Alkitabnya. Jadi nanti kita akan terus kembangkan, menambah bahan-bahan baru, mungkin teknologinya juga akan diperbarui. Dan tentu saja tadi bicara tentang infrastruktur ini juga satu hal yang sangat-sangat perlu kita doakan ya, karena perkembangan teknologi sangat cepat dan itu menuntut untuk pengembangan infrastruktur itu sendiri dari sisi teknis. Begitu ya Aldo ya, dan dan paling besar kita membutuhkan lebih banyak SDM gitu, itu nggak Aldo? Benar, itu pokok doanya semua. Kita bareng-bareng ya. Oke, thank you ya, baik, terima kasih Aldo. Sekarang saya beralih ke teman saya nih, Tian, untuk Sabda Akademi. Silahkan Tian. Ya oke, terima kasih Mbak Evi. Kalau lihat dari rencana Sabda Akademi, ada beberapa gitu, karena Sabda Akademi pun di dalamnya tuh ada beberapa bagian, yang pasti ada kelas, ada seminar, ada training, roadshow juga, lalu nggak lupa juga untuk micro learning, juga ada relasi gitu, itu terkait dengan growing together dan lain sebagainya. Jadi memang cukup banyak Mbak Evi, kalau dilihat atau dilihat garis besarnya atau rencana besarnya memang ada beberapa kelas, terutama kelas modul yang akan dilakukan dan bahkan sudah dilakukan untuk bulan ini. Seperti DAT, terus PPK juga itu kan sedang dilakukan untuk minggu ini, lalu akan ada PKB juga, lalu beberapa kelas modul lainnya yang pasti itu terkait dengan doktrin ataupun biblika. Lalu ada juga kelas bedah kitab yang akan dilakukan sebentar lagi, yaitu Maleaki, dan juga nanti akan ada terkait dengan Natal. Lalu Growing Together juga, ini kan karena rutin itu setiap bulan, jadi nanti akan setiap bulannya akan ada tema-temanya tersendiri. Untuk bulan ini adalah temanya terkait dengan Heroes of Faith, gitu. Jadi belajar perjalanan iman dari para tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Yang pasti bulan depan dan bulan-bulan selanjutnya sampai Desember pastinya akan berbeda topiknya. Tapi yang cukup banyak memang terkait dengan roadshow, Mbak Evi. Jadi roadshow juga bahkan sudah kita lakukan Juli lalu seperti di Jakarta, lalu Agustus juga kami sudah melakukan di Malang, di Bandung, di sekitaran Solo, dan terus akan berlanjut gitu. Jadi harapannya roadshow-nya lagi-lagi masih terkait dengan AI for God, yang dimana di dalamnya ada banyak sekali materi yang bukan hanya melengkapi, harapannya bukan hanya melengkapi STT, tapi juga bisa melengkapi gereja-gereja yang ada. Bahkan targetnya juga salah satunya adalah sekolah Kristen yang ada di Indonesia atau dekat-dekat sini gitu. Lalu kalau lihat itu kan tadi lebih banyak terkait dengan bagaimana kelas dan juga roadshow. Lalu setelah kelas pun ada beberapa rencana, yaitu terkait dengan micro learning. Itu adalah satu konsep yang dikembangkan gitu, bagaimana ketika teman-teman bukan hanya belajar saat kelas saja, tapi setelah kelas pun boleh mengingat kembali gitu terkait dengan materi-materi yang sudah diberikan dengan cara dipotong-potong menjadi kecil-kecil, dan itu bisa dipelajari baik itu secara sendiri-sendiri micro learningnya, ataupun secara utuh nanti di dalam satu video pembelajaran ataupun kelas. Lalu sebenarnya banyak sekali sih Ibu Evi gitu. Jadi tapi lebih banyak terkait dengan kelas dan juga roadshow, lalu juga micro learning. Seperti itu, Bu Evi. Iya nih, terkait dengan roadshow kita dari tim Sabda Akademi, walaupun ini semua di bawah payung Yayasan Lembaga Sabda ya. Dari tim Sabda Akademi juga kita kemarin barusan mengadakan roadshow ya, kerjasama dengan
STT Bandung, tetapi ini tentang AI Bootcamp ya. Barusan ini Tian dan teman-teman pulang nih dari Bandung, baru aja hari ini kita ketemu lagi ya, pulang dari Bandung, karena ada delivery full day ya untuk AI Bootcamp di Bandung. Ini adalah AI Bootcamp pertama dalam bahasa Indonesia di Indonesia. Di Indonesia, Kalau yang 2 hari dilakukan, yang sebenarnya 4 hari tapi dipadatkan, benar-benar dipadatkan. Ya, sebelumnya kita laksanakan secara global dalam bahasa Inggris ya. Waktu itu di EMDC pada bulan Mei yang lalu, dan bersyukur kita bisa adakan AI Bootcamp ini dan mendapatkan animo yang luar biasa dari 160 peserta ya yang hadir di STT Bandung kemarin tanggal 9 sampai 10 Agustus ya. Iya. Iya, puji Tuhan. Oke, ya. Thank you Tian dari tim Sabda Academy. Silahkan, saya juga mau ke teman saya ini yang sudah nggak sabaran dari tadi. Teman saya Pio ya, dari Sources. Ya, halo semua. Ya, saya Pio dari tim Sabda Resources. Nah, untuk rencana semester selanjutnya ini atau semester 2 di tahun ini nih, sebenarnya beberapa itu proyek lanjutan gitu. Jadi masing-masing tim baik SA, Sabda Academy, Sabda Labs itu punya pattern yang sama, punya service, proyek bersama. Tadi beberapa ada yang disebut itu proyek bersama gitu. Nah, untuk yang rutin ya seperti biasa, SR akan lakukan service kelengkapan baik itu deskripsi, grafis, thumbnail dan lainnya. Tapi untuk yang proyek memang masih ada beberapa PR dari semester yang lalu untuk beberapa produk baru yang harus diselesaikan semester ini. Nah, itu ada e-book, Hati Pemuritan, kemudian ada traktat Mati Dalam Yesus Kristus, dan yang ketiga itu kartu tokoh. Nah, ketiganya ini di semester lalu itu dikerjakan dengan AI, jadi memang ada banyak pelajaran yang didapat dan hikmat juga yang diperoleh. Bagaimana belajar dan bekerja bersama dengan AI gitu. Karena ada beberapa hal yang harus disesuaikan pada akhirnya. Nah, ini dilanjutkan di semester ini, hitungannya sih kalau persentase 100% itu ya kira-kira 75 sampai 80 gitu. Harapannya sebelum proyek besar bersama yaitu ulang tahun Sabda, di mana rentetannya proyek bersama itu banyak, sudah bisa selesai atau bisa rilis. Nah, yang kedua proyek bersama yang tim Sabda Resources bantu atau kerjakan itu pembuatan timeline Sabda 30, testimoni yang baik dari staf lama ataupun staf yang baru. Jadi beberapa koleksi cerita atau pelajaran, sejarah dan lain-lainnya terkait Sabda. Nah, yang lainnya ya sama seperti yang tadi Akademi sampaikan, di semester 2 ada event Natal juga yang akan hadir. Nah, itu juga biasanya Sabda menyiapkan beberapa resource ataupun paket-paket Natal yang bisa digunakan untuk menghayati Natal bersama-sama atau lebih baik lagi. Nah, itu kira-kira gambaran garis besar rencana dari Sabda Resources. Mbak Evi. Nah, ini Sabda Resources sebagai pusat juga untuk konten ya dari Sabda Sabda ya. Jadi memang harus banyak sekali berteman ini ya, baik itu secara referensi dengan AI dan teknologi apapun supaya bisa menghasilkan lebih banyak konten lagi ya. Dan salah satunya pasti juga maintenance untuk konten-konten yang sudah ada saat ini. Mungkin kalau ada peserta sahabat Sabda menanya, ini traktat MD Mati Dalam Yesus Kristus gitu ya, dia ya. Ini berarti traktat baru selain kita punya Tuhan Yesus Menyelamatkanmu, Hati yang Baru dan Hatiku Rumah Kristus gitu. Kira-kira mau jadi kapan nih? Yo, ditunggu nih sama banyak orang nih. Didoakan secepatnya. Oke. Iya, akan menjadi satu komplit lagi ya untuk traktat, terutama untuk kita bisa mengajarkan tentang keselamatan. Ini seri keselamatan yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak dan mungkin juga kepada masyarakat Kristen pada umumnya. Ya, nah saya sendiri akan mewakili dari steering committee untuk memberikan rencana-rencana di semester 2 ini ya sebagai tim pengarah, pendamping untuk tim kerja dan juga penanggung jawab sendiri untuk operasional dari Yayasan Bagas Sabda. Dari steering committee sendiri punya beberapa proyek yang memang harus kami kerjakan juga bersama-sama dengan tim yang lain. Yang pasti kami masih sangat fokus untuk penyelesaian renovasi Gria Sabda dan puji Tuhan saat ini masih terus berjalan dan diharapkan sebelum ulang tahun Sabda yang ke-30 yaitu pada bulan Oktober gedung yang baru ini ya, renovasi gedung kantor Sabda ini bisa selesai sehingga dapat kami gunakan ya sebelum bulan Oktober nanti
untuk lebih mendukung lagi pelayanan dari Yayasan Lembaga Sabda. Ya, tolong dukungan doanya juga. Dan juga tadi beberapa teman juga sempat menyebutkan tentang proyek-proyek bersama. Proyek-proyek bersama ini sendiri bicara tentang Sabda 30, karena semester 2 ini kami sangat berfokus kepada ulang tahun Sabda yang ke-30 tahun yang nanti puncaknya akan kita rayakan pada bulan Oktober 2024. Dan tema dari ulang tahun Sabda pada tahun ini adalah New Generation, gitu ya. Jadi kami membuat beberapa proyek-proyek bersama supaya nanti ini bisa dipakai lebih banyak lagi oleh masyarakat Kristen Indonesia, terutama untuk gereja, untuk bisa mempersiapkan generasi-generasi gereja yang baru ya untuk masa depan, khususnya kita bicara tentang AI sebagai masa depan ya untuk generasi yang akan datang. Jadi ada beberapa proyek bersama yang saat ini kita kerjakan, tadi dari tim Labs ya, ada Sabda Academy, lalu juga ada AI Bootcamp ya, yang sudah terselenggara yang pertama pada bulan Agustus kemarin ini ya, tanggal 9 dan 10 Agustus. Lalu akan ada juga AI Expo 2, ini kita sudah selenggarakan yang pertama pada tahun lalu, akan ada full day sehari, seminar tentang AI for God ya. Lalu ada Unhack, kita juga akan ada banyak sekali roadshow, terutama untuk steering committee akan banyak kontak ya, melakukan relasi untuk STT gereja atau komunitas di dalam Solo sendiri ya, dan juga di luar kota. Dan kami sedang merencanakan untuk Malang, lalu Jogja, Solo, dan Semarang ya, untuk roadshow AI for God ini. Dan jika Tuhan menghendaki, kita juga akan bersama-sama melakukan hybrid untuk Sabda 30 ya, bersama-sama bersyukur untuk puncak perayaan ulang tahun Sabda yang ke-30 ini secara hybrid, online maupun online. Lalu kita juga sedang membuat berbagai macam proyek e-book ya, tadi sudah sempat disebutkan oleh tim Sabda Resources, terutama kita akan buat e-book Sabda 30 ya, tolong doakan supaya ini bisa dikerjakan ngebut-ngebutnya, karena cukup banyak proyek juga yang sedang mengantri ini ya, dalam proyek-proyek bersama Sabda 30. Dan dari steering committee sendiri terus akan melakukan pendampingan tim kerja Sabda sehingga kita sama-sama bisa bekerja sama-sama ya untuk bisa menyelesaikan semua proyek-proyek yang sudah kita doakan dan kita rencanakan ini. Dan terutama kami juga fokus kepada rekrutmen ya, untuk menginformasikan tentang lowongan ya, pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda. Jadi silahkan bagi sahabat Sabda semua yang punya informasi di mana di gereja maupun saudara atau siapapun gitu ya yang rindu sekali untuk bisa melayani di bidang IT ya, silahkan bisa menghubungi Yayasan Lembaga Sabda atau kontak kami di nomor ya, nanti bisa dilihat di live chat. Dan kami juga sangat rindu menjalin lebih banyak kemitraan lagi. Kemitraan ini bukan hanya sekadar mencari mitra, teman, partner, dan sebagainya, tetapi dengan kemitraan ini kita bisa lebih banyak membuka komunikasi, lebih banyak membuka pintu-pintu supaya informasi, pelayanan, visi, IT for God, bahkan saat ini ada gerakan AI for God ini, bisa lebih banyak disebarkan dan semakin banyak orang yang bisa menggunakan teknologi ini untuk kemuliaan nama Tuhan secara terutama dalam organisasi dan pelayanan. Dan masih banyak lagi ya untuk informasi-informasi seputar pelayanan Yayasan Lembaga Sabda, humas dan sebagainya ada di bawah masih koordinasi dari tim steering committee. Ya, jadi itu garis besar sedikit aja ya dari rencana semester 2 untuk 2024 ini. Ya, saya ingin kembali lagi nih kepada Tian ya. Saya acak sekarang ya, nggak urut. Ya, dari Tian sendiri mungkin bisa diinformasikan ya untuk pokok doa atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh tim Sabda Academy, sekaligus ini bisa menjadi menjadi pokok doa bersama bagi kita dan juga bagi sahabat Sabda ya. Nanti juga menyusul ya dengan Pio lalu juga dengan Aldo. Silahkan Tio. Ya, yang paling utama ya doakan untuk hikmat dan kekuatan untuk tim SA sendiri untuk bisa melakukan, kalau tadi kan karena di SA pun banyak bagian, jadi sebenarnya perlu banyak tenaga juga untuk membantu gitu. Jadi ya untuk kekuatan dan hikmat dalam mengerjakan proyek yang ada. Terus doakan juga untuk karena sudah banyak kelas itu pasti sudah banyak peserta yang ikut. Doakan untuk para peserta yang sudah mengikuti ataupun nanti yang tertarik untuk mengikuti kelas ataupun growing together dan lain sebagainya itu benar-benar terberkati dan juga mau mempunyai rasa untuk membagikannya ke yang lain juga gitu. Karena memang tujuan awalnya adalah untuk bisa mereka sebarkan ke yang lain apa yang sudah mereka dapatkan gitu.
Terus yang ketiga ya doakan untuk cukup padat kalau kita lihat bukan hanya dari tim SA tapi dari semua tim. Jadi doakan untuk bisa melakukan semuanya itu bekerja sama, berkolaborasi juga bukan hanya dalam tim SA tapi antar tim terutama dalam lingkup Sabda itu sendiri. Itu mungkin Mbak Evi untuk pokok doanya. Iya ya, terutama ya untuk tetap bisa apa menjadi ini ya fasilitator bagi masyarakat Kristen Indonesia ya, bisa memberikan lebih banyak edukasi lagi, memanfaatkan teknologi untuk bisa semakin mendalami firman Tuhan gitu. Ya, semangat untuk teman-teman di Sabda Academy. Silakan dari Sabda Resources, apa harapannya, apa pokok doanya yang mau didoakan? Ya, hampir sama dengan Sabda Academy, hikmat, tapi khususnya untuk lebih strategis gitu. Karena semuanya kan berjalan berbarengan, proyek bersama, tugas rutin, masih persiapan lainnya, belum kegiatan roadshow dan lainnya. Jadi ya memang perlu hikmat dan strategis supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau yang lainnya sih untuk proyek-proyek mitra yang dulu Sabda pernah kerjakan dan kembangkan, nah, harapannya di semester ini juga kita bisa follow up ulang gitu. Maksudnya kita bisa cek update-nya seperti apa, apakah ada perkembangan. Nah, kalau ada yang baru kan kita juga bisa menggunakannya. Nah, yang lainnya tentunya sumber daya, baik alat-alat maupun orang-orang yang tergerak pelayanan dalam dunia misi digital, ya kiranya Tuhan gerakkan. Itu Mbak Evi, dari tim Sabda Resources. Terima kasih banyak, Pio. Dari Aldo, silahkan. Dari Sabda Labs. Ya, kalau ngomongin labs, ya pasti hikmat juga. Karena ya teknologi kan terus berkembang, kita juga harus kejar-kejaran dengan teknologi gitu. Terus yang pasti juga tentang infrastruktur, adanya new server, adanya infrastruktur yang baru untuk mendukung kita dalam perkembangan teknologi ini sangat diharapkan. Apalagi juga adanya SDM baru yang mau bermain program dengan kita, boleh tuh. Kita doakan selalu. Apalagi dan adanya banyak-banyak proyek bersama antar SR, SA, dan SL sendiri, ya semakin kompak juga. Kemarin sudah kompak, ini ditingkatkan lagi gitu. Jadi bukan hanya kompak secara chemistry, tapi juga antar divisi ini juga bisa dengan komunikasi dengan lebih baik lagi. Harapannya ke depan. Amin. Ya, sudah Aldo. Sudah titik. Sudah titik. Oke, ya baik ya. Kalau dari secara umum ya, dari Sabda sendiri sungguh terus mohon ya, tadi sama dengan teman-teman semua ya, hikmat bijaksana dari Tuhan itu yang sangat-sangat kami butuhkan. Penyertaan dan pertolongan Tuhan itu yang kami sangat-sangat perlukan ya. Ada terlalu banyak kesempatan yang Tuhan bukakan di hadapan kami, tetapi kami terus akan meminta pertolongan Tuhan. Mana nih Tuhan yang harus kami duluankan kalau memang harus kami prioritaskan ya, dan tidak ada tenaganya, kami juga sama ya dengan rekan-rekan yang lain ya, pasti akan memohon kepada Tuhan dan berusaha ya sebaik mungkin untuk bisa menginformasikan tentang adanya lowongan pelayanan atau pekerjaan Tuhan yang menantikan nih untuk para pekerja-pekerja yang datang untuk menyelesaikan nih pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan dengan luar biasa di Yayasan Lembaga Sabda ini ya. Dan juga kami juga mau harapan kami terus bersyukur kepada Tuhan untuk setiap mitra yang sudah sangat-sangat menolong, mendukung ya, baik dari doa ya, lalu juga dari sumber daya data gitu ya, dan juga kemitraan dari bahan dan sebagainya, itu sangat-sangat menolong kami. Karena sekali lagi dari Yayasan Lembaga Sabda kami sangat tahu we can do it alone. Jadi kami membutuhkan terus, membuka terus ya pintu-pintu kerjasama bersama-sama untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan digital ini. Khususnya ini sekarang sudah masuk era AI, semakin sangat membuktikan AI itu bukan berarti kita bekerja sendiri, tetapi justru dengan AI membuka lebih banyak kesempatan untuk bisa berkolaborasi ya dengan lebih banyak pihak. Begitu ya. Jadi terima kasih untuk para sahabat Sabda yang terus mendukung di dalam doa. Ada tambahan lagi dari Tian, Pio, atau Aldo yang ketinggalan harapannya gitu-gitu? Ucapan syukurnya ada yang ingin disampaikan lagi? Oh, diam. Diam berarti?
Oke ya, jangan lama-lama Mbak Evi ya, karena ini kerjaan banyak yang mau dikerjakan, jadi harus cepat selesai gitu kan ya, dalam hatinya. Nah, ya, tapi ini waktunya sangat istimewa loh, kita bisa membagikan informasi ini kepada lebih banyak sahabat Sabda ya. Saat ini juga mungkin ada yang sedang menonton siaran tundanya. Ini saya membaca ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan pertama dari teman kita nih, yang dari semester 1 apa aja yang udah beneran selesai nih? Ya, yang udah beneran selesai nggak kita sebut lagi tadi nih, Nikos? Ya, oke. Jadi mungkin maksud Nikos dari semester 1 mana aja yang masih dilanjutkan. Masih ada separuh itu tadi yang disebutkan ya. Dilanjutkan bukan karena belum selesai, tapi masuk tahap berikutnya. Begitu kali ya tadi informasi dari teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, lalu ini tadi sapaan dari Pak Andi. Ya, shalom, shalom Pak. Lalu juga dari teman kita, Tilestian. Wah, banyak juga ya rencananya. Semangat teman-teman. Tuhan memampukan. Semangat juga Tilestian. Tuhan memampukanmu juga. Ini dari Pak Christian Indarto ya. Semoga semua tim diberikan kesehatan, kekuatan, kekompakan, dan kesabaran ya. Sebelumnya sudah ada di atas, oh ya, ya. Jadi Pak Christian, terima kasih atas dukungan doanya, gitu ya. Oke. Lalu Pak Dodo juga, maaf Bu Evi, saya mau balik lagi ke grup Twitter untuk monitoring, soalnya Kak Tian ada di sini. Oh iya, Tian jadi fasilitator ya. Iya, Pak Dodo. Fasilitator pendampingnya. Terima kasih Pak Dodo ya, semangat terus gitu ya. Oke, baik ya. Rekan-rekan semua, sahabat Sabda, kalau misalnya saat ini ada yang sedang menonton siaran tunda dan ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan, saran, kritik ya, atau apapun terkait pelayanan Sabda untuk semester yang kedua ini, kami persilahkan untuk mengetik saja di komentar. Nanti akan ada teman-teman kami dari admin yang akan menolong untuk menanggapi, follow up dari setiap informasi atau pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, kita akan tutup untuk acara kita Kenal Ilsa. Rencana Yayasan Lembaga Sabda semester 2 2024. Dan terima kasih banyak kepada Tian, ya, kepada Aldo dan juga kepada Tio yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi kepada sahabat Sabda ya, setelah ini bisa kembali lagi berjibaku untuk mengerjakan semua pekerjaan yang telah Tuhan berikan ya. Semangat terus, dan kami juga mengundang sahabat Sabda untuk bisa ikut lagi ya Kenal Isa yang akan datang 2 minggu lagi. Kita akan sama-sama melihat satu produk yang dikembangkan oleh tim Sabda Labs ya. Sebenarnya ini produk yang menjadi salah satu main produk dari Lembaga Sabda, itu situs alkitab.sabda.org. Wow, apa nih ya yang akan disampaikan? Ini situs sudah lama sekali, apakah ada pembaruan? Apakah ada informasi? Artinya ada ya. Jadi tunggu mainnya ya. Jadi kita akan sama-sama melihat dari situs alkitab.sabda.org ini apalagi yang bisa kita dapatkan ya, apa pembaruannya ya, semua nanti akan disampaikan oleh rekan saya Hadi 2 minggu yang akan datang, masih di Instagram sabda_YS. Dan malam hari ini seperti biasa kami akan lakukan juga PA online bareng bersama dengan teman-teman saya, ada host utamanya Ibu Yulia dan juga Roma ya. Kita akan sama-sama membahas tentang 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 18 sesuai dengan tema pelayanan Yayasan Lembaga Sabda pada Agustus ini tentang roh yang memerdekakan. Wah, ini pasti seru ya. Jadi silakan gabung di Instagram ayo.pa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan masih bertema kemerdekaan ya, karena minggu ini kita sedang bersiapan juga untuk 17 Agustus gitu ya. Masih tentang tema kemerdekaan di Sabda Youth, besok di Instagram Sabda Resources Live pukul 19 waktu Indonesia Barat tentang freedom to learn ya. Jadi silahkan bisa gabung ya di ayo.pa maupun di Sabda Resources. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Sabda semua, ya, sebelum saya tutup saya mau baca dulu nih, ada satu dari Pak Andi nih, ya. Sehat-sehat dan tetap dalam rencana Tuhan, ya. Maka dia Allah akan memimpin di jalannya menuju tanah perjanjian. Wah, haleluya, haleluya Pak Andi, karena lagi sedang membahas Musa ini ya Pak ya. Oke, ya baik, saya akan minta teman saya Pio untuk menutup acara Kenal Ilsa pada sore hari ini. Silahkan Pio. Oke, mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami menyerahkan setiap rencana, agenda, dan pekerjaan yang harus kami lakukan untuk semester 2 ini. Kami tahu Engkau yang memampukan kami dan memberikan hikmat, pengertian, dan kekuatan untuk kami dapat mengerjakannya dengan baik.
Kami juga menyerahkan setiap hasil usaha yang kami kerjakan nanti ke dalam tangan-Mu, supaya semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu dan berguna bagi umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan setiap hal yang harus kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih banyak Pio. Sekali lagi terima kasih Tian dan juga Aldo dan juga sahabat-sahabat yang sudah mengikuti acara Kenal Isa kita pada hari ini. Kita ketemu lagi untuk pertemuan yang akan datang. Saya ucapkan salam IT for God, salam AI for God. Tuhan Yesus memberkati. AI for God. Dadah.